Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidi syamtul qadir jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila bi wa mi wa zakati ajmain. Tuhan mau dan dalam musannif hadal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi ulumihi bitan amin. Wa ila jamidillah fi hadil majlis al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon izin untuk share screen. Nah, sudah kelihatan. Ampun, Pak. Nanti tahu ini ya. Ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu As-Sabi'a Asyara, bab yang ke-17. Itu Safari dalam menjelaskan bepergian. Ya. I'lam ketahuilah, anna safara sesungguhnya bepergian itu safara ini ada dua jenis. Safarun suatu bepergian bidzahiri dengan lahir atau secara lahir fi afaqil ardi di penjuru tanah, di penjuru bumi, di ufuk-ufuknya bumi. Ufuknya bumi itu ya timur barat, utara selatan, wa aqdariha dan penjuru-penjuru daripada al-ard. Dua bepergian itu ada dua jenis. Yang pertama adalah bepergian secara lahir. Bepergian yang melibatkan tubuh kita, yaitu bepergian di berbagai penjuru bumi. Yang kedua wasafarun dan bepergian bil batini dengan batin ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Yang kedua bukan tubuhnya yang pergi tetapi batinnya yang pergi meluncur. Wahwa adapun sabar itu sesuatu. Telah yang menunjukkan alaihi atas apa qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala hikayatan karena suatu cerita an khalilihi atau hikayatan dalam hal cerita an khalilihi dari kekasih Allah Ibrahim ya Ibrahim. Dalilnya tentang safar itu adalah kisah
dari Nabi Ibrahim Khalilullah. Ini dhahibun ila Rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku itu dhahibun, orang yang pergi, ila Rabbi, kepada Tuhanku. Sayahdi, maka bakal menunjukkan siapa Rabbi kepadaku. Aku adalah orang yang pergi kepada Allah, kepada Tuhanku. Kalau pergi kepada Tuhanku, maka Tuhanku akan menunjukkan kepadaku. Amin. Pergi kepada Allah nanti akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Ini dalil pergi. Barang kalau ini apa pergi batin, apa pergi lahir. Coba saja ya, coba saja ya. Nabi Ibrahim pergi. Ini memang apa ya? Ini memang ekstrim betul. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar pergi. Coba ya. Pergi nggak tanggung-tanggung dari Palestina menuju ke Mekah itu, saat itu masih gong lewang-lewung, tandus, jaraknya sekitar 1.500 km. Ya, Jakarta Bali lah. Jakarta Bali. Atau kalau dari Jogja ya sampai ke daerah Palembang, ya lebih ya. Lebih, hampir perbatasan Sumatera Barat, 1.500 km. Palembang. Ya lebih. Di sana. Lah pergi di sana itu ya seolah-olah tanpa tujuan. Kalau bukan karena diperintah oleh Allah. Oh, di sana ini juga tidak. Kalau sekarang kan memang yang namanya Mekah itu terkenal pasar. Pada zaman Nabi Muhammad lahir itu juga Mekah sudah ramai sehingga membuat iri pasukan gajah dari Yaman, Raja Abroha dari Yaman untuk pengen menguasai Mekah. Itu sudah rame. Nah sebelumnya itu sudah ratusan tahun, sekitar 400-500 tahun sebelumnya, zamannya Nabi Ismail itu. Karena setelah itu juga terjadi masa vakum. Artinya nggak diketahui bagaimana keadaan daripada daerah itu. Yang dulu bersama dengan suku Jurhum. Ya orangnya baik, artinya Ismail masih kecil, Hajar punya sumber air di situ, maka suku Jurhum itu minta izin untuk bertempat di sekitar itu. Bukan kalau mau menyerang, menguasai gitu ya bisa jadi hilang jadinya. Tapi enggak, mereka itu bersikap baik sehingga minta izin untuk berdomisili di sekitar itu. Tapi setelah itu kan kita nggak tahu sejarahnya seperti apa. Tapi ditinggal di situ ya, pergi kemudian ditinggal di situ. Makanya di sini ini dhahibun ila Rabbi sayahdi ini. Nanti Allah akan menunjukkan kepada saya. Sampai Nabi Ibrahim kembali itu pelongo-pelongo Hajar. Ini gimana? Kayak suami nggak bertanggung jawab, seperti membuang istri dan anaknya. Seperti membuang istri dan anaknya. Kok saya ditaruh di tempat yang tandus ini, tidak ada air, tidak ada makanan. Maksud kamu itu gimana sih? Nah, tapi lama-lama bertanya, ini apa perintah Allah? Iya, ini perintah Allah, ya sudah. Tapi yang ngeri ya, 2 orang tak ditinggal dan perempuan. Ya kalau Samson, kayak Samson itu ya bisa membela diri, atau seperti Jalut itu bisa membela diri. Lah ini perempuan ya. Allah akan menunjukkan kepadaku. Ini loh ya. Yang mahal itu tingkat keyakinan sampai di sini dan nyatanya akhirnya terbukti. Nanti Tuhan itu akan memberi petunjuk kepada saya. Nabi Ibrahim pergi.
Wa dulu dan menunjukkan ala safara ini pada dua bepergian. Jami'an dalam hal kedua-duanya apa qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala. Demikian pula dalil yang menunjukkan atas kedua tujuan dari bepergian itu adalah sanurihim ayatina fil afaqi. Akan menunjukkan, akan memperlihatkan siapa aku him kepada mereka ayatina akan ayat-ayatku fil afaqi di ufuk-ufuk. Ini pergi di sini nih ya pergi lahir, ya pergi batin. Pergi lahir itu menuju ke ufuk, pergi batin itu nanti efeknya akan ditunjukkan oleh Allah faedah daripada pergi seperti itu terhadap batin seperti apa. Yang namanya sunset, sunrise saja itu diburu dari mana-mana. Saya pernah ke Wonosobo, ke puncak apa itu. Ternyata orang-orang turis itu ya banyak ke sana dan mulai dari malam hari itu sudah menginap apa judulnya ingin melihat sunset, sunrise. Katanya di situ sunrise itu paling baik se-Asia Tenggara. Well, nah setelah itu apa ya sudah pada pulang. Nah apa ya seperti itu yang dimaui oleh ayat ini gitu loh ya. Apa mereka itu ya mereka namanya bepergian. Kami pun juga bepergian menuju ke sana sampai nginap. Naiknya juga susah, jalannya itu masih kerakal-kerakal. Al-ayata, ikra ila akhir ayat. Fasabaru maka ada pun sabar al-adamu yang agung. Wa ya sabar itu asabaru, sabar bisiri secara batin ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Justru yang dianggap perjalanan yang besar itu adalah perjalanan agung, itu adalah perjalanan batin kepada Allah Ta'ala. Perjalanan sir, perjalanan batin kepada Allah Ta'ala. Wahadal musafiru, adapun inilah musafir, orang yang bepergian itu itu sayruhu adapun perjalanan sara yasiru sayran wa masiratan wa huwa sairun wa taka masirun sirla tasir masirun hadal musafiru sayruhu adapun perjalanannya musafir abadan selamanya itu fil jannati di dalam surga. Musafir yang menempuh perjalanan batin seperti ini itu sama dengan perjalanan di dalam surga ya. Arduha yang ada pun luasnya atau ya lebarnya jannah itu asamawatu langit-langit wal ardu dan bumi. Manazilin di dalam suatu lokasi-lokasi latadiku yang tidak sempit apa manazil. Yang tidak kesempitan siapa muwariduha orang yang pada datang ke jannah wa munahiluha semua bikadaratil waridina sebab banyaknya orang-orang yang pada datang baltatado'afu bahkan berlipat-lipat apa jannah bikadaratil musafirina karena banyaknya orang-orang yang pada datang. Orang-orang musafir. Jadi orang kalau bermusafir menuju kepada Allah secara batin nanti akan menemukan bahwa dia ini berada pada lapangan yang sangat luas, yang luas seluas langit dan bumi, yaitu di surga. Nah,
perjalanan. Padahal kita belum masuk surga, surga belum dibuka ya. Tetapi kita sudah bisa merasakan prototipe daripada surga itu apabila kita menempuh perjalanan batin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya bahagia itu kan nggak bisa diukur ya. Atau orang masuk, misalnya orang seperti orang bermimpi, tapi mimpi kebenaran. Itu dunianya kan lain. Mimpi yang benar, yang lain. Itu dunianya kan berbeda dan unlimited, tidak bisa dibatasi. Itu berarti apa? Rihlah batiniyah, perjalanan batin, perjalanan batin. Orang-orang sekarang gimana ya? Itu orang-orang sekarang kalau tidak begitu ya itu aja apa? Memanfaatkan waktu malam untuk mengerjakan sholat malam, tapi diseriusi sehingga itu merupakan mi'raj lah, merupakan apa perjalanan rohani orang itu menuju kepada Allah Ta'ala. Kemudian nanti dilihat efeknya. Fresh loh ya efeknya orang yang sholat malam itu. Fresh. Agama itu ya tertib dalam mengatur kesehatan manusia. Nanti kalau malam itu bangun, paginya fresh, terus kerja fresh, tapi siang itu disunatkan untuk tidur kailulah, tidur sebentar. Itu malah agama mengatur seperti itu, kira-kira 1 jam. Kemudian melanjutkan kerja lagi. Itu konsep dari agama. Waman adapun barang siapa itu kurima dihalangi siapa man hadza safaro akan inilah bepergian fakot kurima maka sungguh dihalangi siapa man al khaira akan kebaikan kullahu ya seluruh al khair. Kalau orang itu terhalang artinya ya tidak punya kepedulian, tidak punya ketertarikan untuk melakukan perjalanan seperti itu. Sekarang yang kita lakukan itu apa selama ini misalnya rekreasi, ditambahi rekreasi rohani. Apa belum saatnya dalam umur segini ini kita melakukan rekreasi rohani? Rekreasi rohani ya seperti orang misalnya ziarah Makkah Madinah itu ya. Tetapi kalau uangnya nggak ada, ya di sini kira-kira yang bisa menjadikan batin kita ini dikos sehingga menjadi merasa lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Misalnya di daerah Palembang itu ada museum Al-Quran, bait Al-Quran. Ya tunjukkanlah museum Al-Quran di Palembang ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini kalau ini kita lihat ya. Ini rumah, dindingnya itu berupa lembaran-lembaran kayu, tapi kemudian ditulisi atau diukir di bahati Al-Quran. Sekarang sudah selesai 30 juz itu. Tidak segini toh ya, ruang-ruang berikutnya. Ini jendelanya bisa dibuka bolak-balik, ini ada tulisannya. Nah ini Bapak Ibu, bagus tulisannya. Saya pernah ke sana, luar biasa. Itu di dekat jembatan Ampera 1 ya lewatnya itu ya. Ini tulisannya bagus. Ini diukir. Nah, coba kemudian ini kayunya itu kayu ulin.
Jadi tidak lapuk, tidak dimakan renget, tidak dimakan hewan-hewanan itu ya. Nah, ini silahkan. Contoh kayak gini. Ini yang dibuka-buka jendelanya. Buka-buka. Nanti kan ini bolak-balik ada tulisannya. Contoh, ini orang melakukan wisata rohani, Bait Al-Quran Al-Akbar, melakukan wisata rohani sehingga dia merasa dekat dengan Allah. Demikian pula misalnya ke masjid yang prototipe masjid Madinah di Blitar itu ada masjid yang kayak gitu itu ada di Blitar. Masjid Madinah di Blitar. Nah, lihat aja. Nah ini kayak gini. Ini di Blitar ada. Ini kan seperti ini masuk tanah haram. Ini ada pintu gerbangnya. Kalau di sana lihat di Mekah sana. Ini namanya mikot. Masuk pintu gerbang ini berarti masuk tanah haram. Ini bisa dikunjungi. Ada prototipe dari payung seperti di Madinah itu bisa dibuka secara otomatis. Tapi ya lebarnya tidak seperti yang ada di Madinah. Di dalam pohon kurma juga tumbuh, tapi ya tidak seperti di asalnya, negara asalnya sana. Contoh itu masjid, yang Al-Quran, kemudian masjid, terus jejak-jejak. Itu namanya namanya kayak gitu sya'airillah atau tanda-tanda kebesaran daripada Allah. Misalnya lagi gua Ashabul Kahfi. Nah, ini contohnya. Ini ditemukan dan di dalam Al-Quran itu ada. Ini gua Ashabul Kahfi. Menghadap ke arah selatan. Menghadap ke terus kalau ke sini berarti terkena sejarah masa lampau betapa yang namanya pemuda-pemuda yang berusaha mempertahankan imannya itu lari menyelamatkan diri. Kemudian bersembunyi di gua, ditidurkan oleh Allah lamanya 309 tahun. Ini contoh. Misalnya lagi rumah pahat dari kaum Samud. Nah ini kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, Bapak Ibu, seperti ini. Ini berada di daerah mana ya? Nabi Saleh itu ya masih Arab kok, masih wilayah Arab sana. Karena Arab itu dulu disebut sebagai Hijaz. Pinter ini di gunung batu-batu itu mereka memahat. Bisa dipelajari betapa yang namanya teknologi logamnya, material itu sudah maju. Karena kalau tidak tatahnya, kalau materialnya tidak bagus ya cuma kalah sama batu-batu ini. Ini tidak cuma melubangi tapi artistiknya ini juga dipuji. Atau melihat Fir'aun. Kalau nggak Fir'aun ya piramidnya. Nah, ini kayak gini. Luar biasa loh ya. Isinya apa? Makam-makam. Untuk
Kalau Bapak Ibu tahu, orang Nasrani itu juga ada namanya anu ya, haji umroh apa tawaf gitu loh ya. Tapi tempatnya itu di sana di Yerusalem sana. Mereka mengistilahkan dengan itu umroh apa ya? Ya. Eh, nah wisata kok. Wisata sebenarnya di mana saja itu silakan. Tapi kalau wisata jenis misal yang disintesis yang dibuat oleh manusia, di sana ada gua hantu, kemudian lagi ada kolam renang, kemudian ada air mancur lah, itu terlalu sederhana ya. Manusia itu eh, nggak bisa menangkap terhadap pesan-pesan keagamaan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nah ini ya cuma gitu kemudian besok lagi ya sudah enggak. Tapi kalau seperti itu misalnya orang itu kalau haji sudah pernah pergi haji itu kerinduannya terhadap kesana lagi itu tinggi, rindu tinggi. Walaupun dikatakan cukup sekali kewajibannya, tapi seolah-olah seperti bertemu dengan Allah sehingga butuh itu ke sana walaupun sampai berulang kali. Nah, kembali ke teks. Eh, barang siapa yang dihalangi, jadi hatinya itu arahnya tidak apa tidak tertarik kepada bepergian-bepergian seperti yang disebutkan itu tadi, maka ya dia terhalang dari seluruh kebaikan, terhalang dari kebaikan. Pergian, kalau pergi itu pakaiannya seperti apa? Nanti pakai celana yang di atas lutut malahan, bajunya juga baju-baju yang norak. Terus lagi lah kok malah kayak gitu. Yang di sini ini adalah pergi untuk menambah terhadap kualitas keimanan kita. Wabahagia dan tetap siapa man itu bihadidin di dalam jurang layar mau yang tidak naik siapa man anhu dari hadid abadan abadal abadina selama-lamanya. Orang kalau tidak mendapatkan kebaikan seperti nggak dapat hidayah gitu ya seperti orang berada dalam jurang tidak bisa mentas, tidak bisa naik dari jurang itu selama-lamanya. Wajami'ul adabi. Adapun seluruh dari adab-adab wasunani dan sunnah. Latihan warodat yang disampaikan, yang datang dia dengan membawa alati apalagi baru hadis-hadis wal ayatu dan ayat-ayat. Iya, adapun alati itu adabun adab-adab di hadis safari perjalanan ini. Seluruh adab-adab yang disebutkan di sunnah, ya, yang telah diceritakan oleh Nabi, demikian pula ayat-ayat Al-Quran itu nanti berkaitan dengan perjalanan ini ya. Adab dari perjalanan, adab dari bepergian. Kan malah ada doa-doanya ketika kita ini bepergian seperti apa. Semoga saya menemukan. Nah ini. Ganda ya. Kok nggak ada ya? Doa itu lah ya.
doa berangkat umroh misalnya. Nah ini nah ini Subhanalladzi, ini kan ada tuntunannya ya. Ini kalau tidak ada perjalanan yang sejalan dengan ini terus gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarna hadzal birra. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam perjalananku ini, uh, perjalananku ini albirra, memperoleh kebaikan, watakwa, memperoleh takwa. Jadi dengan rekreasi itu supaya ada semacam menjaminkan diri akan tambah kebaikan saya. Kamu menawarkan rekreasi kepada saya gitu, apa yang saya dapat? Oh nanti kebaikan ibu tambah, ketakwaannya tambah. Nah itu yang penting, tambah takwa, watakwa, wa minal amali, dan akan amal matardo, yang kau ridhoi. Jadi jenis-jenis amal yang diridhoi oleh Allah. Allahumma, misalnya ke masjid mana itu rasanya kalau sholat di masjid itu kok seperti di Mekah, kok seperti di Madinah, ini kan lumayan kayak gitu. Allahumma ya Allah hawin alaina safarna hadha, mudahkanlah perjalanan kami ini, dimudahkan perjalanannya, dimudahkan itu mobilnya ora rewel, soalnya sering saja terjadi yang namanya ketika bepergian kendaraannya itu rewel, tiba-tiba bannya gembos, itu yang sering terjadi, atau mesinnya ini tidak punya daya, klepnya itu kendor sehingga ngebul pol, nggak ada dayanya, padahal menanjak ke bukit. Sabenahada watbi anna bu'dahu, dan lipatkan olehmu ya Allah dari kami bu'dahu, akan jauhnya. Jauh itu di sini ada doa ya untuk melipat jauhnya perjalanan sehingga menjadi terasa dekat atau waktunya itu pendek, waktunya itu cepat, nggak terasa kok cepet banget ya. Nah ini ada di sini. Jadi kalau ada orang mengalami kondisi seperti itu, lah doanya saja itu ada kok ya. Watwi annabudahu, mengkeret bumi, tanahnya yang jauh itu kemudian dilipat itu sehingga yang asalnya dilalui dengan perjalanan yang lama itu bisa menjadi pendek waktunya. Allahumma anta shaqibu fis safar, ya Allah engkau adalah sahabat di perjalanan, artinya mendampingi terus gitu. Wal khalifatu fil ahli, dan menguasa, menjadi khalifah sebagai pengganti kepala keluarga di keluargaku yang ditinggalkan. Allahumma inna a'udzubika min wa'sa isafari. Aku mohon kepadamu agar supaya dijauhkan dari beratnya perjalanan, waka abatil mandari, dan pandangan ini menjadi buram, menjadi suram. Jadi sasaran jadi sopir bis tapi targetnya di depan, jalannya itu enggak kelihatan karena kabut, wasuil mengkolabi, dan jeleknya kepulangan filmali, baik dalam harta karena hartanya kecurian atau apa, wal ahli, dan keluarganya sakit atau gimana. Ini doa ketika melakukan perjalanan. Ya, jadi ya penting yang namanya destinasi wisata itu ada
apa namanya, diramaikan, musholanya diramaikan, jangan dihindari. Juga tempat wudhunya supaya diperbanyak, toiletnya juga iya diramaikan, musholanya itu diramaikan. Karena apa? Pada hakikatnya kalau kita ini rekreasi, misalnya ke alam, pemandangan, ke danau, supaya itu ditembuskan pandangannya itu adalah buatan atau milik dari Allah. Sehingga kalau kita melihat itu sama dengan melihat Al-Quran, kita melihat huruf-huruf Quran itu sama dengan membaca terhadap kalamullah. Berarti sambungnya selalu kepada Allah Ta'ala. Allahnya tidak ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa adapun safar itu safarul akhirati, perjalanan akhirat. Iya, perjalanan akhirat. Jadi prototipe dari perjalanan akhirat. Kalau perlu itu busnya ditulisi. Apa namanya? Wisata, ada wisata bahari, ada wisata apa gitu. Ini wisata akhirat gitu. Wa amma safar adzahiru, adapun perjalanan, adapun safar atau perjalanan zahir, itu alladzi, suatu perjalanan yukhtasu yang dikhususkan, apalagi binaklil aqdami, dengan berjalan memindahkan telapak kaki, fakat ilmana jili, dan meninggalkan terhadap rumah-rumah, menwakot ilmanajil, menempati rumah-rumah. Jadi ada tujuannya. Kalau yang namanya wisata perjalanan lahir ini dengan jalan kaki boleh, naik motor boleh. Tapi kalau batin tadi itu hati kita loh ya yang melakukan safar. Ya panahnu, adapun kami itu nubayinu, akan menjelaskan siapa kami, musannaf atau pengarang, faidatahu, akan faedahnya safar, wadabahu, dan adabnya safar, bifusulin, di dalam beberapa fasal. Karena ini ringkasan maka jadi nggak banyak penjelasannya. Yang bagi fasulun, adapun suatu pasal yang bagi selayaknya apa yusafika, jika membenarkan siapa man awalan at the first, jadi pada permulaannya, because disafari, untuk tujuan dari bepergian, niat tahu akan niat nyaman. Pertama, sebelum bepergian niatnya ditata. Niatnya ditata ya, niatnya ditata. Ini bepergian, ini bepergian rohani. Sehingga kalau bepergian ini adalah bepergian yang benar. Baik lahir maupun batin. Yang lahir misalnya, ya niatnya ditata. Tujuannya apa toh? Nanti kalau ada apa-apa di jalan, sampai misalnya ada seperti kecelakaan, maka kita ini termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Gitu loh ya. Perjalanan badan itu seperti apa? Imma li hajjin, ada kalanya karena haji, au ziarati alimin, atau mengunjungi orang alim. Ini ya, kaji, apa yang dikunjungi Ka'bah dan sekitarnya. Ya, sekitarnya itu ya seperti Arafah dan sebagainya. Kalau kita di Arafah mengingat apa? Kalau kita di Mekah mengingat apa? Kalau kita di Safa Marwah mengingat apa? Kalau kita di Ka'bah mengingat apa? Kan seperti itu. Termasuk di sini ziarata alimin, mengunjungi orang alim. Itu loh ya. Kalau coba, masa itu merupakan hal yang baik toh Pak? Sekarang kalau orang alim terus maunya apa? Orang alim ya suruh pergi sendiri ke tempat saya, yang butuh dia. Kalau saya, ini kan perilaku kita ini enggak karu-karuan. Kalau kita ngaku bodoh, ya
belajar. Kalau belajar itu salah satu adabnya mengunjungi terhadap orang yang pintar itu. Jangan orang yang pintar wes pintar dikuongkon teko dewe, nanti kalau salah sedikit kepada murid dilaporkan ke kemudian Masya Allah gitu ya, gak terima. Waliyin atau seorang wali. Wali itu memang ada ya, jangan ditolak. Wali itu memang ada. Ala inna awliya Allahi, ciri-ciri dari wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam memperjuangkan agama Allah itu tidak punya rasa takut sama sekali, tidak ada rasa sedih sama sekali. Enggak ada kekhawatiran sama sekali. Ya karena profesional. Seperti kalau petinju itu profesional, ketemu musuh ya biasa, bukan. Tapi kalau kita ketemu orang yang mau tinju, kita mesti lari takut kalau ditinju karena sekali tinju kita bisa pingsan gitu. Karena nggak profesional. Profesional ketemu ya biasa. Awaliyin imma kayyan, ada kalanya masih hidup au mayyitan atau sudah meninggal. Yang alim atau wali tadi itu apakah sudah hidup maupun sudah meninggal. Yang dilihat itu ya jejaknya untuk angen-angen. Soalnya ada itu yang karangan kitabnya banyak itu. Karangan kitabnya itu banyak. Imam Ghazali saja nulis kitabnya itu sampai 450-an kitab. Bayangkan ya, itu lebih banyak daripada umurnya. 450-an kitab. Ya pintar tenan, masa terhadap orang kayak gitu kita ini nggak pengen melihat sama sekali. Kita ini siapa tuh? Nah gitu. Masa nggak pengen melihat? Ada apa yang kera bisa juga joget, bisa membawa payung, dimainkan gitu saja. Anak kita lari pengen lihat, orang tuanya juga sekalian dengan alasan mendampingi anak, tertawa-tertawa juga, senang, malah suruh ditambahi uangnya. Itu saja kita peduli. Demikian pula di mall saja sampai diangen-angen besok minggu ini harus ke mall, harus ke mall. Jangan sampai waktunya itu cuma sempit, harus awal-awal supaya bisa parkir yang dekat, supaya belum banyak pengunjungnya, supaya bisa melihat banyak barang lah, nggak nyiapkan sudah diri kayak gitu. Nah sekarang yang lain itu loh ya, jangan jangan a priori. Lil makomi atau untuk suatu tempat pituguri pada suatu celah wal murad, jadi mengunjungi tempat celah apa? Misalnya celah itu adalah untuk mengintip musuh. Dulu ada cerita misalnya ada atau celah namanya celah wada. Celah wada itu adalah suatu jalan yang menjadi sempit karena kiri kanannya itu ada suatu batu-batu, bukit gitu, dinamakan celah wada. Yang Nabi ketika mulai kelihatan pada saat hijrah melalui celah wada, maka orang-orang Madinah ini menyambutnya dengan luar biasa. Sampai itu min saniyatil wada. Min saniyatil wada wajib syukru alaina mata alillahi ta'ala al badru alaina min saniyatil wada. Nabi saja dikatakan sebagai sungguh telah tampak bagi kami, telah tampak bulan kepada kami. Min saniyatil wada, dari celah wada. Atau celah ini bisa dipakai untuk intel. Wal murabitati. Wal murabitati dan membuat hubungan biha dengan asyukur. Atau celah itu tadi merupakan suatu terusan Suez, terusan apa gitu,
Nah ini kemudian dikunjungi karena ada nilai sejarahnya. Awil firari atau karena lari mimma dari sesuatu layutoku yang tidak dikuati apa min khalalin dari suatu cacat fitini di dalam agama. Jadi karena agama mau dihancurkan oleh orang oleh penguasa seperti Ashabul Kahfi itu tadi, maka Ashabul Kahfi itu mengambil lari mencari tempat yang tidak diketahui untuk mempertahankan terhadap keimanannya. Ini juga butuh safar, butuh lari. Hum warrokimi kanu min ayatin ajaba. In awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. In awal fityatu ilal kahfi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa raddu Tumma ba'dana hulina alama ayyul hizbaini ahsani ma labitu amatana naqusa. Ya itu ya. Ada yang mengatakan 7 pemuda, ada yang mengatakan 5 pemuda, yang 6 itu adalah anjingnya. Anjingnya. Kemudian ada namanya Rokim. Rokim itu sebenarnya warrokim kanu min ayatin ajaba. 7 orang Ashabul Kahfi ditambah Rokim itu adalah penduduk yang ada di perjalanan menuju ke gua itu. Jadi penduduk itu tertarik dengan agama yang dibawa oleh yang dianut oleh Ashabul Kahfi dan setuju sehingga dia menjadi bergabung dengan Ashabul Kahfi. Awit dunia atau dunia. Jadi agama ini hancur atau dunia sedang hancur. Hancurnya dunia itu hancur peradabannya atau memang hancur daerahnya. Seperti misalnya kota Gaza, kota Israel. Kalau orang Islam ada di sana kan supaya lari pergi. Ini contohnya. Auliti jaratin atau karena dagang perlu melakukan bepergian. Ya, cakarannya jauh, cakarannya sangat jauh, bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Auliti jaratin fitolabil halali untuk mencari barang halal. Antara takuna sampai tidak ada bakar katuhu geraknya musafir atau man itu limah di dunia untuk murni dunia. Jadi jangan sampai perginya orang itu hanya murni mencari dunia toh. Itu jangan. Sekarang ini menggiurkan sekali kayak gitu. Apa enggak boleh? Boleh, tetapi ditambahi. Niatnya itu ditambahi. Ya, jangan berhenti untuk nyari dunia toh, itu jangan. Sukses. Kadang-kadang kita itu bilang sukses. Ukurannya dunia. Sholatnya gimana? Lah, enggak gopen sholatnya. Itu enggak sukses kayak gitu. Wa yudayi'u, maka menyia-nyiakan jabaman bahu akan payah nyaman, wanas bahu dan ini payah nyaman. Jadi kalau begitu itu ya sia-sia, kalau hanya urusan dunia sudah capek, sudah payah, tetapi nggak ada faedahnya. Wa'alam dan ketahuilah nafsa sungguhnya seseorang itu innama tadharu tudhi wa itu innama tadharu sesungguhnya tanpa apa roda iluha rendahnya nafas makhoba itu dan menjijikkannya nafas bikhtilafil ahwali dengan berbagai keadaan. Jadi yang namanya seseorang itu atau nafsu itu akan tampak menjadi hina, akan tampak menjadi menjijikkan. Ini terhimpun dalam beberapa hal. Wadhalika adapun hal tersebut
Fisafari di dalam perjalanan itu kathiratan banyak. Waqad bayyana dan sungguh telah menjelaskan siapa kami ba'da adab safari akan sebagian daripada adab bepergian fi kitabil haji di dalam kitab haji. Bagian sudah dijelaskan pada saat kita mempelajari haji kemarin. Warrukhas wadambun beberapa toleransi alati yang tasbutu yang tetap alati bisa pari di dalam perjalanan. Rukhsah-rukhsah yang diperkenankan di dalam perjalanan, iya, rukhsah. Apa saja rukhsah-rukhsah yang makanya ini agama yang membahas masalah perjalanan, membahas masalah pergi, itu karena ada tindakan-tindakan syariat yang diberi rukhsah, diberi suatu toleransi. Al-masku yang pertama mengusap alal khufi pada khuf. Khuf itu seperti sepatu tapi yang tidak bertali ya. Seperti sepatu lah. Kalau dulu sepatu kulit. Artinya sepatu itu bisa melindungi kaki pada saat dia menempuh suatu perjalanan. Nah, orang kalau memakai khuf dalam perjalanan maka dia diberi kemudahan untuk tidak melepas terhadap khuf dan membasuh kakinya itu diganti dengan mengusap khuf itu selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Anal khufi salah satu yamen akan 3 hari. Pergi jauh gitu, memakai seperti sepatu. Nah, seperti sepatu, tapi nggak dilepas sama sekali karena kalau dilepas itu batal. Ba'da yakuna setelah jika ada siapa apa lubsul khufi memakai khuf itu ba'da tamamil wudu setelah sempurnanya wudu. Jadi memakainya khuf atau sepatu itu tadi itu setelah wudu dulu, setelah berwudu. Watayamum dan tayamum fardi untuk fardu. Dalam perjalanan juga diperkenankan untuk tayamum untuk mengerjakan sholat fardu. Ini kan rukhsah kayak gitu deh ya. Makanya perjalanan itu menjadi penting. Wal qasru dan qasar, wal jam'u dan jama'. Ada wada'un nawafili dan mengerjakan sunnah-sunnah ala rokilati di atas kendaraan. Naik kereta api, sholat. Kalau dulu ya berarti naik kuda, naik onta, di atas onta itu kemudian mengerjakan sholat tapi sholat sunnah. Wada'uha dan mengerjakan sholat masyian dalam keadaan jalan. Mengerjakan sholat sunnah sambil berjalan. Itu juga diperkenankan kalau jalannya adalah untuk bepergian yang disahkan oleh agama. Wal fitru dan berbuka puasa ketika menempuh perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Yang bagi dan selayaknya Pak ya ta'ala jika belajar siapa man dana ilal kiblati akan dalil-dalil ke arah kiblat. Demikian pula ketika bepergian supaya orang ini mempelajari dulu bagaimana mencari arah kiblat. Atau kalau sekarang ya berarti membeli kompas. Kalau enggak ya di HP itu diinstal dulu kompas supaya tahu arah dari kiblat itu kemana. Wal manazili dan beberapa lokasi fima di dalam sesuatu ya tahayau yang menyiapkan jawaban lahu untuk minas safari dari bepergian. Nanti pos-pos untuk istirahat itu di mana itu dirancang terlebih dahulu agar supaya bepergiannya itu memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi dan kepada Allah. Wa ilaihi dan itu kepada Allah al-marji'u adapun tempat kembali wal ma'abu dan tempat kembali. Paham? Maka pahamilah tak kena maka cukup siapa engkau. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya tulisnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
lam yahdalim qadudaha mudalakon Akon abada Aba aslaki mada zamani min hudawa falam tahrab wa ma waqa'a hubabatun abada fi jismihil hasani fi khalfihi ka'amama ru'yatun sabatat wala yura mithlu bawlim minhu fi alani nam wal ainu qad na'asan la yuranuhu fi syamsi dhul fatani kitfahu qad ala ta'aman idha jalasu indal wiladati sifyadha bimuhtatani hadil khasaisu faqadha takun amina min syarri nari wa suraki wa min mihani. Mohon maaf suaranya kelerek-kelerek. Top presenting. Terima kasih atas kehadirannya. Sami-sami Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Saya Matur bisa nuwun Ustaz. dimaafkan. Ya Allah. Pak Lutfi. Masya Allah. Dalam Ustaz. Nggih Ustaz. Nggih Ustaz. Nggih Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz nggih. Nggih, Ustaz. Alhamdulillah. Nggih Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Makasih. Nggih.